Dengan settingan segitu burung sudah mulai berani teman-teman. Ini burung yang kecil itu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Birahinya dangkal teman-teman, tetapi ini burung tipenya tipe dingin. Kotoran itu hampir sama kayak tipe panas, tapi saya tipe HP dengan burung ini. Kecilnya kecil, tapi tidak terlalu kecil kayak yang tipe panas, agak sedang, hampir sama tipe panas. Tapi bedanya yaitu kalau tipe panas itu kecil banget, tapi kalau ini agak besar dikit, tapi tidak sebesar tipe dingin yang pada umumnya. Pada burung seperti ini kita juga sedikit repot juga dalam mencari settingan. Sedikit aja birahinya sudah dangkal, tetapi vektornya ini rendah sekali teman-teman. Burung coba saya mandikan seminggu 2 kali, tapi itu tadi tidak berefek, di vektornya juga rendah, tapi birahinya dangkal, gampang birahi, gampang ngembang. Kalau dia mandi, sekali mandi celup ini lama sekali, hampir sekitar 15 menit sampai 20 menit kadang. Itu masih mandi aja, mandi naik kayak gini, nanti nyemplung mandi lagi kayak gitu teman-teman. Ini birahinya dangkal, tapi vektornya rendah. Jadi saya sebenarnya untuk proses pengenulan extra fooding itu sudah lama sekali saya lakukan teman-teman. Dilihat aja di video saya, itu ada sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya, tentang jangkrik 33. Dan itu hal lain, ada pengenulan EF juga di sana, pengenulan SF. Tidak saya sarankan, kenapa? Karena faktor kendalanya itu burung gampang nyilet. Saya sudah mengalami teman-teman, ada berapa kali ya, itu udah lama, itu 2 kali itu meninggal burung karena ya kondisi extra fooding yang kurang dan minim, cuma for aja. Tentu burung akan lemes teman-teman, jadi sangat berisiko. Tidak saya sarankan untuk jangka yang panjang. Kalau cuma 1 minggu atau 2 minggu atau 10 hari lah maksimal, itu masih titik aman. Tapi selanjutnya saya enggak berani teman-teman, kecuali dengan for yang menggunakan for ekstra protein tinggi kayak AMS, itu saya sarankan bisa dilakukan. Tapi kalau for yang biasa saya tidak rekomendasikan. Susah kalau burung disetting ini itu enggak ngefek, di nol ekstra fooding burung ya gacor sebentar, tapi bari yang enggak gitu ya, memang repot teman-teman. Dari kotoran juga sudah bagus, enggak ada masalah. Jangkrik saya naikkan, burung ya enggak gacor, ya serba repot. Kalau burung pas ketemu burung di setting susah, ini juga agak repot. Saya beri UH yang enggak ngaruh, saya beri jangkrik 77 ya nggak ngaruh, 10-10 ya burung ya biasa aja. Cuma kadang dia ngoceh saat dikerodong buka paruh, tapi saat dibuka dia blak nggak mau. Ini ya serba dilema. Kita sebagai perawat ya harus mengotak-ngatik pada burung ini. Ya memang burung kalau beli ya beli kondisi, bisa jadi di sananya ngedrop mental dan sebagainya. Kita ya harus sabar teman-teman. Sudah dirawat 1 bulan tapi belum ada hasil, nanti kita coba lagi dengan settingan lain. For juga gitu, saya gonta-ganti, pakai top song, pakai sirpi, juga pakai apa namanya leopard. Di burung ya tenang-tenang aja, burung kayak enggak ada respon. Kadang teretekan ya ada, kadang enggak gitu teman-teman. Nah ini kadang ya mau. Ini sementara saya beri jangkrik 4, dimakan cuma 3.
Nanti besok kita coba lagi gimana setelah 3 hari 4 hari dengan settingan seperti ini pada burung. Selanjutnya saya terapkan yaitu dengan pola penjemuran. Seperti biasa, saat penjemuran kita ambil cepuk, pakan, dan minumnya. Untuk extra fooding ini saya kasih 10 ekor teman-teman, 10 ekor pagi, 10 ekor sore. Sudah saya coba untuk extra fooding yang rendah untuk agar faktor ini naik, tetapi pada burung juga nggak mau. Tapi setelah 10 sudah ada tanda-tanda tretekan, tapi birahinya ini ya aman teman-teman, tidak terlalu gembung. Ya mungkin bisa jadi kesehatan pada burung ini kurang bagus sehingga perlu extra fooding yang berlebih. Saya nggak ambil, tinggal 1, tadi saya beri 10. Selanjutnya setelah mandi tadi saya menerapkan yaitu dengan proses mandi setelah bulu agak sedikit kering baru kita jemur. Ini bertujuan untuk menaikkan faktor pada burung tersebut. Oke, kita jemur teman-teman. Kita jemur, kita lihat perubahannya. Merawat pada burung murai batu ini juga perlu proses. Jadi proses kita mengidentifikasi atau proses kita meneliti gimana karakter pada burung tersebut, harus kita terapkan settingan yang mana, baik settingan mandi, settingan penjemuran, atau settingan extra fooding. Kita jemur dengan biasa. Saya kalau jemur itu pakai tangkringan 1. Teman-teman lihat di video saya kan kebanyakan tangkringan 1. Hanya tangkringan 2 itu saya terapkan untuk burung tertentu saja teman-teman. Mas, apakah jemur sauna sudah diterapkan? Oke, sudah pernah saya terapkan pada jemur sauna seminggu 2 kali 3 kali, tetapi faktor juga belum naik. Itu saya terapkan waktu itu dengan extra fooding hanya 5 ekor teman-teman. Sekarang ini sudah 10 ekor saya terapkan pada burung. Penjemuran saya ablak dulu berapa menit atau jam, nanti kita lanjut ke penjemuran seterusnya. Mungkin teman-teman juga bertanya, Mas ini burungnya berapa ekor di rumah? Saya ada 7 ekor teman-teman. Di sini ada 3, di utara ada 4 ekor. Jadi saya gini teman-teman, kadang beli burung yang rusak, beli burung yang murah-murah, saya setting lagi. Nanti kalau cocok, harganya cocok, jual lagi kayak gitu teman-teman. Jadi belajar itu dari burung yang belum jadi. Kalau belajar burung sudah jadi itu namanya bukan belajar. Emang ya membuat video itu tidak semudah yang teman-teman bayangkan. Harus ada barangnya, diproses. Prosesnya itu burung ada 1 bulan 2 bulan, itu memang agak sedikit ribet. Itu teman-teman, jangan lupa kotoran yang dalam dasar lantai itu ya harus teman-teman bersihkan juga agar burung ini juga nyaman. Burung dijemur sebentar ini ya sudah mangap teman-teman. Nah tadi mangap, nah mangap ini mingkem lagi teman-teman. Ya itu tadi settingan tetap ini penjemuran 1 jam teman-teman. Jemur juga sudah kencang ya, pernah selama seminggu. Terus pengumbaran ya sudah, burung ya biasa aja tetepan. Terus tanpa jemur hampir 10 hari lebih, hampir 15 hari lah, itu juga nggak ngaruh teman-teman ya. Kita harus jeli-jeli ya teman-teman. Untuk pada burung ini metabolisme bagus, terus kotoran juga bagus, nol extra fooding ya sudah, tetapi nggak ada pengaruh. Nah saat kita ketemu burung yang agak susah itu ya gini, kita yang nggak tahu kalau dari segi mau mabung ya belum, gitulah teman-teman. Setiap 1 minggu sekali burung ini saya naikkan extra fooding. Untuk H-1 sore jangkrik saya tambahi jadi 13 ekor, kadang 15.
plus ulat Hongkong sedikit teman-teman. Setiap minggu saya berikan seperti itu. Jadi agar ya burungnya itu untuk menaikkan bakterinnya pertama, karena kandungan pada ulat Hongkong ini di tubuh panas. Jadi jangan sering-sering juga, sesuaikan karakter pada burungnya. Misalkan seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali, sesuai pada burungnya gimana, dilihat perubahannya teman-teman. Dengan settingan segitu burung sudah mulai berani teman-teman. Ini burung yang kecil itu ini, tapi belum maksimal untuk powernya, masih agak serak. Akhirnya burung saya masukkan kandang ternak teman-teman. Jadi malah setelah dia dengan betina yang kemarin ini malah mau, jadi saya biarkan dulu di kandang ternak. Jadi kegagalan dalam nyeting itu juga ada kalanya kita tidak kondusif. Jadi saya beri pakan ini jangkrik, terus cacing setiap siang, jangkriknya los, cacing, gitu aja teman-teman. Setelah saya menyeting berapa kali, ternyata burung ini susah disetting teman-teman. Alternatif yang saya lakukan yaitu dengan memasukkan dulu ke kandang ternak. Setelah itu kita melihat kondisi pada burung. Ternyata pada burung ini katanya pemilik, ini burung gagal mabung. Jadi hanya mabungnya itu cuma sayap berapa helai aja. Setelah itu lainnya tidak ambrol. Ini sebenarnya burungnya bagus teman-teman, isian pun juga banyak. Dan jika dia sudah mau bunyi, nah, itu aja sementara dari saya teman-teman. Semoga ini jadi pengalaman. Ya memang menyeting itu tidak selamanya indah, atau kadangkala kita terkendala pada burung trouble, tidak disetting, tidak bisa. Prediksi saya ini burung kayaknya mau mabung seperti itu teman-teman. Itu aja, semoga teman-teman juga sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.